datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja EPK dalam jabatan tahap 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama Indah Dewi Sriwanjuni, NIM 23135140028 dari kelas bimbingan konseling. Pada siang hari ini saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Ngada, layanan konseling individu, topik vandalisme dengan pendekatan konseling behavior dengan teknik kontrak perilaku. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video layanan kegiatan berikut ini. Selamat menyaksikan. Duduk. Ya. Ini Mas Timotius. Gunakan bahasa Indonesia ya. Iya, agak lebih kencang lagi ya untuk menjawab Mas Timotius. Indah. Mohon maaf, saya tadi ke kelasnya Mas Timotius untuk memberikan istilahnya memberikan surat perizinan yang dimana pagi hari ini Mas Timotius selama durasi kita 40 menit kita akan mengadakan konseling individu ya. Mas Timotius gimana Bapak? Sehat? Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Ibu sehat? Kalau boleh tahu Bapaknya kerja? Kerja alat dari lemari. Di mana? Di rumah bunda. Oh begitu. Mas Timotius apa namanya? Ibu kerja? Masak. Kayak buka warung. Oh iya, berarti kayak sejenis. Tapi warungnya sendiri? Iya. Berarti buka warung ya? Enggak apa-apa. Mas Timotius anak nomor berapa? Pertama. Timotius tadi ada gambar pemerintah, ada uji pasarnya. Enggak ada. Nggak ada ya, berarti Mas Timotius sukarela ya untuk datang ke ruang dari untuk menyelesaikan masalah yang harus dibahas. Begini Mas Timotius itu punya cita-cita nggak? Cita-citanya itu hidupnya nggak sama orang Mas. Hidup berarti Mas Timotius saya sebenarnya Mas Timotius jangan khawatir gimana nanti dalam bimbingan individu ini tetap rahasiaan, tetap dijaga. Jadi di sini ibu mintanya Mas Timotius untuk jujur, tidak ada rahasia apapun yang dimana kadang anak itu mau masuk ke ruang kita saja takut, ya kan? Takut apa namanya
dan di saat ini kita memilih individu itu biar relax, netral, yang artinya tidak terbebani. Jangan-jangan saya nanti kasus saya dibuka oleh Bu Indah, tidak sama sekali ya. Nah, di sini ada kejujuran dan ada kerahasiaan, kesukarelaan dari Mas Timotius untuk datang ke sini. Tidak ada unsur paksaan dari wali, dari guru, dari siapapun ya. Mas Timotius di pagi hari ini sudah ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mas Timotius tahu nggak siapa yang kira-kira orang-orang di lingkungan? Tahu Nggak tahu. Mas Timotius tahu nggak Bu Indah itu mendekati dengan, mohon maaf ya, anak-anak yang yang sering bolos, anak-anak yang sering pokoknya anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang luar biasa itu ini saya tanya pada semua tidak tahu. Mas Timotius tadi saya Mas Timotius itu tahu nggak apa yang dimaksudkan oleh panisme itu mengejar ke minimum atau dosa. seperti apa? Makanya menjerat fasilitas Fasilitas itu kira-kira bagus nggak menurut pandangannya Mas Timotius? Misalnya di sekolah di kita ya, SMP Negeri 1 Ngada, padahal sudah difasilitasi ruangan, tempat tempat kamar mandi, tembok yang bagus, yang bersih dari coret-coretan. Kira-kira Mas Timotius ini di meja itu banyak dihadapi nggak Mas Timotius itu coretan apa, pakai tic-tac atau pulpen itu banyak. Mas Timotius saya dan Mas Timotius tadi kan dapat undangan dari kita karena ini sangat meresahkan pada waktu kita upacara sudah di situ pengumuman untuk anak-anak siswa SMP dilarang keras untuk belajar fasilitas yang ada di sana. Ya kan? Nah, di situ kira-kira perasaan apa yang Mas Timotius itu rasakan? Kaget. Kenapa kaget? ya kenapa tiba-tiba ada pengumuman kayak gini. Kira-kira kalau menyikapi semacam itu, Mas Timotius karena kan kolam kamar mandinya cowok itu kan otomatis kan ibu guru, teman-teman yang perempuan itu nggak mungkin masuk ya, katanya di situ ada tulisan TMS karena Bu Indah ini sudah menyebarkan angket beberapa minggu yang lalu dan melalui observasi Mas Timotius pernah nggak memegang pulpen untuk nyoret-nyoret di tempat umum atau milik fasilitas sekolah? Pernah nggak? Ini jujur loh ya, Mas Timotius nggak usah. Pokoknya kerahasiaan tetap saya jamin. Gitu ya. Ibu
Itu kira-kira Oke, teman-teman. mana sih? Kamar mandi laki-laki. Iya. Kamar mandi kita ada berapa? Tiga. Tiga, tapi ada beberapa ruang, ya kan? Yang khusus laki-laki ada tiga. Ada satu ruangan itu bisa berbilik-bilik, berulang-ulang. Itu kurang lebih 10-an ruang, toh. Nah itu satu lapas. Ini tadi mohon maaf ya, Bu Indah tidak mengejes atau memprediksi Mas Timotius itu murah-murah tidak. Tadi saya tanya, Bangga sendiri itu apa ya Mas Timotius bisa. Sekali lagi, Mas Timotius murah-murah di kamar mandi itu 3 kali atau sering? Sering. Itu dikasih inisial semua. Inisial MS juga. Enggak semua. Oh tidak semua. Oh berarti apa ya? Angkat Bunda itu sedikit tepat, yang artinya saat pada waktu penyebaran 1 minggu yang lalu itu kan saya cita-cita anak apa, saya suruh menggambar kayak gini. Mas Timotius itu sangat antusias sekali menyelesaikan adat saya. Berarti kalau ada, mohon maaf ya, ini sedikit saya langsung memberpoin, yang artinya Mas Timotius itu kalau orang-orang itu kira-kira dari hatinya Mas yang ada rasakan apa? Keinginannya kayak apa? Ingatnya kayak pengen gambar, tapi kalau di kertas itu kadang kurang sekolah juga kurang fasilitasnya. Oh berarti Mas Timotius itu kan ya sering melihat di Solo itu kan ada ya, di kayak apa ya, apa Mas itu namanya, pagar Iya. di dekat stasiun, di pinggir jalan, tapi kan itu tidak asal menggambar. Iya. Itu kan namanya bisa dikatakan kreasi anak yang bagus sebenarnya bagus, tetapi anak-anak yang salah satunya, mohon maaf, mungkin di antaranya Mas Dimas itu sebenarnya apa ya, kira-kira apa yang dirasakan Mas Dimas? Kalau di gambar rasanya ya sama khawatir. Terus karena pengumuman seperti itu langsung khawatir. Oh khawatir, ada rasa ketakutan. Iya. Rasa ketakutan yang dimana aku apa namanya, aku murah-murah itu. Iya. Ya, kira-kira apa namanya, Mas Timus itu namanya merasakan besar juga. Jadi apa ya, Mas Timus itu jadi merasakan besar. Tapi kenapa Mas Timus itu diulang dan diulang? Coba dorongan dari dalamnya. Kita pengen cuman gitu punya terdorong terus buat ngelakuin hal yang sama. Seandainya nanti saya fasilitasi papan tulis, tapi fasilitasi papan tulis itu nanti
berarti tempatnya ya, Iya. tempat fasilitasnya mengeksplorasi keinginan atau gambaran ide-ide anak itu belum ada ya tempatnya. Oke, kalau begitu nanti ada nggak saran untuk Mas Timotius untuk selanjutnya? Caranya kan saya kan pengen jadi seniman juga musisi. Kalau saran saya tuh kayak ekskul buat musik atau bentuk budayanya murid-murid juga gak gambar gak ngawur budayanya, ada nilai seni, ada nilai harganya gitu. Jadi itu kan bisa dibuat untuk jual kan lumayan buat harganya. Terus juga kalau musik itu maunya itu alat musiknya itu juga ditambahin terus di gambar tuh ditambah juga beratnya lagi. Ya, ya memang bagus sih, tapi menurutku Indah, mohon maaf ya, menurutku Indah itu sekolahan tingkatan kita itu fasilitas sudah, insya Allah sudah memadai, tapi tergantung dari asal. Di dalam aturan tata tertib sekolah, di mana aturan tata tertib kita itu kan dilarang merusak fasilitas sekolah. Itu poinnya ada, ya kan? Nah, mungkin rasa takutnya Mas Dinos itu dirasakan itu. Nanti jangan-jangan saya ada yang tahu. Nah, sebenarnya kita ini mohon maaf. Pokoknya kita pembicaraan semacam ini, Mas Dinos nggak usah takut, Mas Dinos nggak usah istilahnya nggak usah was-was. Pokoknya aku bisa menyimpan rahasia. Kita punya kode etik yang memang guru BK itu harus melindungi, guru BK harus mengarahkan, guru BK itu harus memberikan sesuatu kepada anak, pelayanan, menjembatani, memecahkan solusi permasalahan yang ada. Sekarang saya minta kepada Mas Timotius untuk satu, tidak mencolak-colak lagi. Kan tadi sudah tahu vandalisme uangnya, bisa mencolek di papan tulis, bisa di tempat-tempat yang memang sekiranya itu butuh kreasi. Nah, nanti saya usulkan sama bapak kepala sekolah, bapak itu anak-anak yang kayak Mas Dinos itu kan punya kreasi yang bagus, daripada mencoret yang membutuhkan pensilnya di kamar mandi, di tempat panggung, di meja. Yuk alangkah lebih baiknya kita fasilitasi, mungkin di tempat-tempat parkir bapak ibu guru itu kita buat kreasi anak, nanti biar difasilitasi dari pihak sekolah untuk cat air ya kayak gitu ya. Nah, cat air, uang, biar difasilitasi dari pihak sekolah. Tapi menurut pandangan saya beberapa minggu yang lalu memang mungkin secara tidak sadar Mas Dinos itu sudah diketahui oleh Bu Indah. Ya, ketahui apa? Salah Mas Timotius untuk menyambung, mengekspresikan keinginan, kreasi. Ya, di situ kreasinya Mas Timotius bagus banget. Tulisan TMS itu aja Mas Timotius bisa membentuk apa, artinya itu. Nah, di situ saya beberapa bulan itu harus memecahkan ini sopo tulisan semacam ini. Ini identik dengan anak-anak yang memang suka kreatif, jadi sebenarnya kreatif, tapi tempatnya yang salah. Ya, tidak boleh di mana tadi Mas? Di fasilitas sekolah, juga fasilitas Iya, kalau di Solo itu sudah diizinkan sama pimpinan nggak apa-apa. Dan itu di Solo itu sudah difasilitasi. Tetapi di tempat sekolah itu tidak, ya. Kecuali nanti kalau kita setelah adanya
ini saya tak bilang sama Bapak Kepala Sekolah untuk memfasilitasi anak-anak yang suka menggambar ya, Iya. menggambar, pendesain ya. Nah nanti silakan di situ Mas Dimas tuangkan semua keinginan, daya pikirmu, kreativitas kamu itu silakan Mas Dimas untuk tuangkan semua, tapi jangan sampai fasilitas karena fasilitas sekolah itu kalau Mas Dimas sudah coret itu aja itu setiap kali dibersihkan diulang lagi. Nah semacam itu ya jangan. Karena apa? Karena fasilitas yang sudah diperbaiki, fasilitas yang sudah ada itu harus kita jaga, harus kita siapa kalau yang bukan kita, ya kan? Nah, bukan kita siapa? Itu. Jadi Mas Timotius ya harus tanggung jawab, harus bisa menjaga tangannya, kita meluangkan, membukukan tulisan itu di mana itu Mas, di kertas ya kan, bisa di apa yang namanya, bisa di apa namanya, buku gambar. Itu nanti bisa Mas Dimas itu bisa apa ya istilahnya, bisa meluapkan rasa inginan yang menggebu-gebu ya semacam itu ya Mas ya. Jadi Mas Dimas itu bisa apa ya istilahnya, bisa apa ya istilahnya, bisa berpikir, oh saya kalau melakukan semacam ini, akibatnya semacam ini, saya harus ada konsekuensinya. Mas Timotius ini akhir-akhir ini sering ya mencoret-coret di kamar mandi. Nanti di meja juga? Iya. Sering juga? Kadang-kadang bukan lagi jam kosong. Oh jam kosong. Kalau kadang-kadang kalau jam kosong atau pernah pikirannya ini ya, pikirannya yang Mas Dimas itu apa namanya kurang enak atau kecewa, pernah nggak Mas Dimas itu kecewa, dengan kecewa itu langsung melampiaskan dengan coretan-coretan itu kan? Tentang apa Mas? Karena dapat nilai matematika itu 5. Oh, guru matematika siapa? Siapa sih? Padahal udah dibela-belain belajar ya, bela-belain belajar dengan tekun. Makanya saya itu kaget, pastinya saya kan orangnya itu kan apa ya, aktif di dalam organisasi, tak bisa melakukan semacam itu ya. Nah, namanya orang yang terdepan itu pasti Mas, semua itu apa ya istilahnya, diberi kekurangan kita ya harus mensyukuri, tapi kita juga manusia diberi kelebihan. Berarti di rumah, kalau di rumah sering menggambar di rumah juga, berarti saat punya ruangan pribadi nggak? Kamar punya, itu juga digambarin sendiri. Ya. Tapi orang tua juga tidak marah. Malah support bukan? Iya. Nah, berarti kalau itu memang membentuk karakternya, sukanya maksudnya sukanya menggambar. Tetapi ya dengan adanya komunikasi semacam ini, Mas Dimas bisa menyimpulkan apa yang dilakukan itu salah. Itu salah. Salahnya di mana? Karena kapasitas sekolah sembarangan itu buat ngabiasin keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Iya. Itu Mas terus itu melakukan semacam itu dengan teman nggak? Buat sendiri.
kira-kira pernah lihat Mas Dimas itu ketemu dengan teman pada waktu mau ke kamar mandi itu ada yang melakukan semacam itu? Pernah Bu. Pernah. Bisa untuk dijelaskan siapa? Bisa Kelas berapa? rasanya Kelasnya Mas Dimas ya. Ada yang kelasnya? sudah pernah lihat Bu. Belum. Dan apa yang dirasakan oleh Mas Dimas setelah ada yang melakukan ada semacam Kaget sih Bu. Terus gak khawatir kalau saya sendiri sudah ketahuan. begitu. Tapi Mas Dimas tidak ngaku aku juga melakukan hal tersebut semacam ini ya. Teman yang Mas Dimas itu perkoi pas ditanya nggak sama Mas Dimas? Adanya gimana? Ya ditanya misalnya apa yang kamu lakukan? Yo, ayo, mulai bareng yo, Enggak. semacam itu. Gitu. Nah, setelah Mas Dimas itu bisa tahu kalau itu salah, apa yang dilakukan itu? Agak keras. Saya berusaha buat tidak mengulangi hal yang sama, hal yang salah ke orang, karena itu juga merupakan tanggung jawab saya. Iya. Bahwa saya tarik benang merahnya bahwa apapun fasilitas yang ada di sekolah kita itu harus sebagai tanggung jawab masyarakat yang ada di sekolah yang kita itu. Masyarakat itu siapa? Murid, guru, dan karyawan tata usaha, dan di sekitar masyarakat SMP Negeri 1 itu kewajiban semua. Siapapun, tidak murid, tidak guru, tidak kepala sekolah, tidak bapak ibu guru, tidak, semua warga SMP Negeri 1. Apa yang dilakukan Mas Dimas itu melanggar tata tertib yang sudah yang sudah Mas Dimas itu melakukan, itu tidak benar. Itu ada poin, kalau sering dilakukan oleh Mas Dimas, akibatnya apa? Mas Dimas bisa dikeluarkan, dapat sanksi. Ya, sadar ya semacam itu ya. Berarti kita menjalin hubungan di mana bahwa Bu Ida juga percaya Mas Dimas akan bisa berubah, yang artinya tidak mengurak-urak lagi, tidak melakukan pewarnaan di manapun. Nanti apa yang disampaikan Mas Dimas untuk Bu Indah akan Bu Indah sampaikan dari pihak Bapak Ibu Guru yang menjadi sarkas sama Pak Hari ya. Nanti akan saya sampaikan untuk adanya fasilitas untuk anak-anak yang suka menggambar kayak Mas Dimas, supaya ekspresi yang dimiliki oleh anak-anak itu bisa tertuang di situ. Jadi nanti pas ada perlombaan tentang antar kecamatan, antar sekolah, nanti bisa Mas Dimas bisa mengasah lagi. Nah, di sini kan ada guru seni budayanya ya. Pak siapa itu ya, Pak Wartono itu luar biasa, itu gambarannya dia orang senior tapi yang sepuh, tapi gambarannya bagus banget, bisa hidup gitu loh. Tidak asal gambar saja, tapi gambarannya Mas Dimas itu bisa nanti ke depan bisa menceritakan, oh ceritanya gambaran semacam saya itu ini. Nah, jadi Mas Dimas itu sudah tahu vandalisme itu tidak baik, melanggar aturan yang sudah ada di sekolah kita, ya toh. Nah, Mas Dimas juga bisa menarik, ada keinginan, ada emosi, ada jiwa Mas Dimas itu baru tidak nyaman, ya kamu tuangkan di mana. Nah, misalnya ibu saya minta belikan, ya toh. Sekarang anak-anak kecil itu ucap air, ya toh, di apa itu papan putih itu apa namanya,
styrofoam ya. Iya. Kalau nggak salah styrofoam itu digambarin itu udah bisa menghasilkan Mas Timus itu bisa itu apa ya istilahnya menyalurkan bakatnya itu ke sana. Tapi kita harus kontrak perilaku ya, kontrak perilaku nanti Mas Timus akan saya lihat satu minggu ke depan akan saya lihat Mas Timus sudah berubah atau tidak. Dan Mas Timus juga sebelum Bu Indah tidak ke sini tanya Mas Timus yang Bu, alhamdulillah dalam 1 minggu saya tidak nyoret-nyoret. 2 minggu kita tingkatkan, berikutnya berapa semacam itu ya. Oke, mungkin hanya kita tahap pertamanya kita itu dulu ya Mas, nanti kita lanjut lagi, nanti ada undangan dari Bu Indah lagi untuk memonitor, untuk melihat sejauh mana Mas Timus itu untuk melakukan tindakan yang radikalisme itu tadi berkurang ya. Malah lebih-lebih kalau sudah stop tidak melakukan lagi ya kan? Iya. Jadi tidak melanggar lagi aturan yang sudah berlaku. Oke? Seperti itu ya Mas. Terima kasih ya Mas atas kerjasamanya. Kita lihat 1 minggu yang akan datang lagi. Bisa kembali Mas ya.